Kalau kata para ulama, kenapa dilarang oleh baginda Nabi? Karena khawatir tidak bisa memenuhi hak-haknya. Karena ada kewajiban atau ada hak yang harus dipenuhi. Kalau kita duduk di jalan yang sekira-kiranya orang lewat dari jalan tersebut, maka ada sekitar 14 hak orang yang harus kita penuhi. Atau ada 14 perkara yang harus kita lakukan. Di antaranya disebutkan di sini. Ada berapa di sini? Yang pertama ghaddul basar, harus menundukkan pandangan agar tidak terjadi fitnah. Sekarang gimana? Orang-orang yang duduk-duduk di jalan-jalan itu, yang ada matanya melotot apa matanya merem? Yang ada kan yang pertama itu melotot ya. Kalau ada yang lewat, masya Allah, apalagi lawan jenisnya, matanya dari ujung ke ujung dilihatin. Selama itu kelihatan oleh mata, terus diikuti. Berarti ini tidak memberikan haknya jalan. Bagi Nabi itu sayang sama kita. Supaya tidak terjadi fitnah, maka dilarang oleh baginda Nabi, enggak usahlah duduk-duduk di jalan-jalan begitu. Sama di jalan-jalan, di tongkrongan manapun, tempat umum yang sekiranya orang lalu lalang, sama hukumnya. Sama hukumnya. Tundukkan pandangan. Jangan sampai pandangannya dibebaskan. Ini kewajiban. Kalau sampai memandang pandangan yang haram dapat dosa, kan jadi sayang. Duduk di jalan atau duduk di tempat-tempat umum yang orang lalu lalang dari situ, kok jadi sumber dosa, kan juga sayang. Jangan sampai seperti itu, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Disebutkan juga di sini kaful adza. Kaful adza itu gimana? Mencegah diri untuk menyakiti orang lain. Baik nyakiti dengan kata-kata, nyakiti dengan perilaku, bahkan nyakiti di sini itu al-adza itu apa sih? Al-adza itu adalah sesuatu yang membuat tidak nyaman, itu sudah masuk adza. Jadi jangan sampai membuat orang yang lewat lalu ulang dari situ jadi nggak nyaman gara-gara ada kita di situ, nggak boleh. Ini Islam ini ngajarkannya seperti ini, nggak boleh. Bahkan istilah kata nyampah di jalan, makan kita di pinggir-pinggir jalan tempat-tempat itu. Kemudian di tempat sampahnya itu dibuang sembarangan begitu saja, entah di bawah kursinya atau bagaimana. Itu sudah membuat orang nggak nyaman. Apalagi kalau di jalan sambil teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, nggak jelas dan seterusnya. Ini juga membuat tidak nyaman. Ini nggak boleh seperti itu, dilarang. Kemudian berikutnya raddus salam. Raddus salam itu menjawab salam. Masya Allah, detail sekali. Mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Tapi ada 21 keadaan menjawab salam tidak wajib. Imam Suyuti menyebutkan nadhamannya, raddus salami wajibun illa ala man fis salati au bi aklin syaghalah, dan seterusnya. Menjawab salam itu hukum asalnya wajib, tapi dalam keadaan tertentu menjadi tidak wajib. Di antaranya ausyabatin yukhsha bihaftitanu. Kalau yang mengucapkan salam adalah seorang wanita muda kepada seorang pria yang kalau dijawab yang dikhawatirkan terjadi fitnah, nggak usah dijawab. Menghindari fitnah lebih wajib daripada menjawab salam saat itu. Termasuk telepon juga itu termasuk. Telepon juga sama itu. Sama itu. Islam menjaga sampai segitunya. Ausyabatin yukhsha bihaftitanu. Di antara 21 perkara tadi itu, di antaranya adalah jika yang mengucapkan salam seorang pemudi yang kalau dijawab malah menjadi fitnah. Ustadz, jadi fitnah gimana orang menjawab saja? Iya, setelah itu ente kenalan. Setelah itu terjadilah namanya perselingkuhan, terjadilah namanya perzinahan dan seterusnya. Gara-gara begitu. Kan ada sekarang katanya pacaran Islami. Ini jangan senyum-senyum ini pacaran Islami. Nggak ada pacaran Islami, nggak ada. Emang gimana pacaran Islami? Kalau malam bangunin tahajud Ustadz, Allah.
Assalamualaikum, sudah bangun belum? Dijawab waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah. Pada habis itu tidur lagi. Bohong, dusta itu. Dusta itu. Giliran waktu belum nikah seperti itu. Sudah nikah masa bodoh, berarti palsu. Katanya pacaran Islami. Nanya, Assalamualaikum sudah sholat atau belum? Lah. Salam saja yang hukum asalnya wajib dijawab menjadi tidak wajib kok. Apalagi bangunkan tahajud yang memang hukum asalnya tidak wajib. Ayo, lebih wajib mana? Menjawab salam atau bangunkan tahajud? Menjawab salam. Menjawab salam saja sudah tidak wajib gara-gara khawatir ada fitnah, apalagi membangunkan tahajud, mengingatkan sholat kayak alarm saja. Setiap waktunya sholat, Assalamualaikum sudah sholat belum, dan seterusnya. Masya Allah. Sudah ya. Menjawab salam kewajiban. Jadi kalau ada yang mengucapkan Assalamualaikum saat kita kok ada di tempat umum, di samping jalan, seterusnya, dijawab Waalaikumsalam. Wajib hukumnya menjawab. Ini hukum asalnya ya. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang namanya di tempat umum yang dilewati oleh orang dan seterusnya, ya namanya kemungkaran suka terjadi. Siap nggak kita untuk amar ma'ruf nahi munkarnya? Karena itu kewajiban hukumnya. Melihat yang mungkar ya wajib diingkari. Dan begitu seterusnya ya, Masya Allah. Ini ada banyak yang lain, di sini hanya disebutkan. Di sini hanya 5 saja. Di sini hanya 5 perkara. Tapi yang kami sebut tadi ada banyak. Ada yang menyebutkan 14. Dalam ini 14 ini kumpulan dari berbagai macam riwayat. Yang disebutkan di sini hanya 1 saja. Di antaranya nolong orang yang memang butuh pertolongan, ditolong. Kok kita lagi contohnya berada di tempat umum atau duduk di samping jalan begitu, kemudian melihat ada orang butuh pertolongan, wajib ditolong. Di antara juga kalau ada orang bersin, alhamdulillah, maka kita jawab yarhamukallah, dijawab. Namanya tasmitul atis yang seperti itu. Atis ya. Tasmitul atis itu dijawab. Di antaranya juga yang disebutkan oleh para ulama, menunjukkan arah jalan yang benar bagi orang yang bertanya alamat tertentu. Itu kewajiban. Jangan sampai ketika ada orang butuh bantuan kita dalam mencari alamat, kemudian kita malah membuat susah. Jangan. Susahnya gimana? Iya, silakan maju kanan kiri kanan, iya pusing nanti orang. Kalau bisa antarkan yang seperti itu, ya.